Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan undangan yang sangat sederhana tetapi sangat radikal, yakni ikutlah aku. Tidak ada syarat administrasi, tidak ada perjanjian tertulis, tapi justru di sanalah letak tantangannya. Karena undangan itu tidak ditujukan kepada sisi nyaman kita, tetapi kepada hati yang siap berubah dan taat sepenuhnya. Yesus tahu bahwa banyak dari kita seperti ahli Taurat yang berkata, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Tapi ketika Yesus menjawab bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, ia sedang menantang motivasi dan kesiapan hati kita. Apakah kita ingin ikut karena nyaman atau karena memang kita siap untuk menyerahkan seluruh hidup kita? Menjadi murid bukan sekedar tahu tetapi taat. Menjadi murid Kristus bukan soal pengetahuan, bukan sekedar tahu ajaran atau hafal ayat kitab suci. Menjadi murid Yesus adalah soal hati, soal penyerahan total. Kita sering berpikir bahwa kita sudah cukup baik karena aktif di lingkungan, rajin misa atau ikut pelayanan. Tetapi apakah kita sudah benar-benar mengikuti Dia? Banyak dari kita masih menyimpan rencana pribadi, agenda tersembunyi, mimpi dan ambisi kita yang kita genggam erat, seolah-olah takut kalau Tuhan menyentuhnya dan mengubah arah hidup kita. Saudara-saudari, Yesus tidak mengundang kita untuk hidup sengsara, tetapi Ia mengajak kita untuk memiliki kemiskinan hati, yaitu hati yang tidak melekat pada hal-hal duniawi, tidak diperbudak oleh ego, harta, atau citra diri. Hati yang merdeka sehingga sungguh benar-benar mendengarkan suara Tuhan dan berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Kemiskinan hati itulah yang membuat kita bisa mengikuti Yesus dengan ringan. Kita tidak perlu menunggu semua aman dan stabil. Justru dalam kerapuhan dan ketidakpastian, Tuhan hadir membimbing langkah kita. Saudara-saudari, dalam dunia yang serba terencana dan penuh ambisi ini, ajakan Yesus ini terasa asing. Dunia berkata, "Rencanakanlah hidupmu baik-baik." Tetapi Yesus berkata, "Lepaskanlah semuanya dan ikutlah aku." Kita hidup di zaman di mana mengikuti Yesus bisa berarti tidak populer, dianggap kuno atau bahkan berisiko. Tapi justru sekaranglah saatnya gereja memunculkan murid-murid sejati yang tidak hanya tahu ajarannya tetapi berani hidup seperti Dia. Sederhana, setia, taat kepada Bapa. Saudara-saudari, marilah kita bertanya dalam hati kita. Apakah yang masih kita pegang erat, yang membuat kita sulit melangkah bersama Yesus? Apakah itu kecemasan masa depan, rasa aman, kedudukan, rasa gengsi? Apakah kita berani berkata, "Ya Tuhan, aku ikut Engkau," meski harus melepaskan banyak hal? Saudara-saudari, marilah kita mohon kepada Tuhan, agar diberi hati yang sederhana, hati yang mau belajar dan taat, hati yang siap berkata "ya" pada setiap ajakan Tuhan, bahkan ketika jalannya tidak seperti yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.